aja metu yo. Engko enek turunah lho. Engko mati kabeh lho. Data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Faktanya, sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Ruwet. Perhatian, masih di podcast Kesel Aja. Kepada seluruh penumpang pesawat yang tidak peduli COVID atau PSBB, dipersilahkan segera menuju ke pintu keluar dari bandara ini dan balik ke rumah lu, goblok. Katanya lockdown, katanya PSBB, tapi ini apa? Ini apa? Yang tegas dong kalau bikin peraturan. Katanya ribuan mobil dan bis yang mudik lu suruh puter balik, tapi ini lu kasih izin terbang cuman dengan surat dinas yang bisa dipalsuin dan surat sehat yang bisa dibeli online. Lu kasih izin orang mudik, lu isi dengan pikiran apa sih otak dalam dengkul lu itu? Dan buat orang-orang yang mudik yang bukan karena keadaan darurat, lu egois lu ngelakuin hal seenak lu aja gitu. Tau gini mah mendingan gua keluar nongkrong sama teman-teman gua, ketemu sama saudara-saudara gua. Ya kalau gini mah namanya kita di rumah bareng-bareng untuk bikin lu aman pas lu keluar. Orang pada di PHK dan bosen dan kehilangan penghasilan demi elu. Itu kalau bukan egois apa namanya? Bangsat, itu namanya. Social distancing juga nggak ada di sana, lu dempet-dempet aja kayak nggak ada apa-apaan. Itu kan bakal bikin wabah ini jadi lebih lama. Lu yang ngelakuin kesalahan, tapi semua orang yang nanggung akibatnya. Tega banget lu. Lu bukan goblok men, lu jahat. Lu nggak mikir apa perasaan ketika foto lu dilihat sama para tenaga medis atau orang-orang yang nggak bisa jenguk saudaranya yang sakit atau Pak Ahmad Yuryanto. Tolong pikirin perasaan dia cuy. Ayolah, buat semua orang yang mengizinkan ini terjadi ya, semoga tidur lu tiap malam dihantui oleh orang-orang yang di PHK, pedagang yang income-nya berkurang, orang-orang yang bener-bener ngelakuin PSBB ini. Dan buat semua orang yang mudik tanpa urusan darurat, udah deh di rumah aja, di rumah lo aja, di rumah lo yang di kampung halaman lo, dan gak usah balik ke Jakarta lagi kalau lu belum bisa mati. Saya panggil balik selama itu sini balik. Yang dinipu-nipu itu ya. Iya. Lambai-lambai tangan panggil-panggil Iya. ini. Begitu sudah datang baru saya bilang nggak beli. Ada aja. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan.
Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto, bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kendari, 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara.